Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkuliah walaupun dengan berbasis online. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita ke materi hari ini, yaitu kelompok 6 tentang nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu rekan saya Khairul Umam. Langsung saja kita ke materi. Silakan disimak ya teman-teman. Pengertian nilai waktu uang. Time value of money adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa yang akan datang atau di masa depan. Dengan kata lain, dalam hal ini, waktu berubah menjadi fungsi dari uang. Salah satu penyebab dari pengurangan nilai uang di masa mendatang adalah dengan adanya inflasi atau kenaikan biaya. Hal ini bisa jadi didasarkan pada teori ekonomi yang pernah dikemukakan oleh seorang ekonom asal Australia, yaitu Eugen von Baumbach pada tahun 1851 sampai 1914, yang mana menurut beliau terdapat 3 alasan mengapa dibaliknya berkurangan nilai suatu barang di masa depan. Yang pertama yaitu keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang dipertanyakan kepastiannya, sementara keuntungan di masa kini dianggap sangat jelas. Jadi kita kan tidak tahu kalau misalkan di masa depan itu barang yang kita punya ini akan untung atau rugi gitu kan, tidak jelas. Yang kedua yaitu rasa puas manusia terhadap suatu keinginan atau kehendak yang hadir di masa kini dianggap lebih bernilai dibandingkan rasa puas akan keinginan atau cita-cita di masa depan. Yang ketiga, barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang-barang yang masih diprediksikan kelak muncul di masa depan. 2. Yaitu manfaat dari konsep nilai waktu atas uang. Konsep time value of money atau nilai waktu atas uang adalah metode penghitungan ekonomi yang sangat diperlukan guna merencanakan keuntungan masa depan. Pada umumnya, konsep ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan begitu, seorang manajer keuangan sangat dianjurkan untuk memahami dalam mengambil keputusan finansial, seperti menjalankan investasi pada sebuah aktiva serta mencari sumber pinjaman. Selanjutnya yaitu yang ketiga, contoh soal dari konsep nilai waktu uang. Nah, time value of money adalah konsep perhitungan keuangan yang terdiri dari 3 rumus untuk perhitungan nilai uang sekarang, terus uang di masa depan, dan anuitas atau pembayaran secara bertahap. Nah, langsung saja kita ke yang present value atau nilai uang sekarang. Nilai uang sekarang merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat dibungakan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Rumus kalkulasi present value adalah PV sama dengan FV per 1 tambah I dikali N, dimana PV yaitu present value atau nilai uang sekarang,
FV adalah future value atau nilai uang masa depan atau di tahun ke berapa gitu, tahun ke N, per 1 ditambah I itu adalah interest atau tingkat suku bunga dikalikan dengan N, yaitu jumlah tahun. Yang kedua yaitu future value atau nilai uang masa depan. Future value dalam time value of money adalah nominal uang yang akan diterima di masa depan dari uang yang disimpan saat ini, ditambah tingkat suku bunga tertentu. Ciri-ciri dari future value adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang menjadi berkali-kali lipat. Rumus sistematis yang diterapkan sama dengan rumus present value, yaitu FV sama dengan PP dikali 1 tambah I dikali N, yang mana keterangannya FV sama dengan future value atau nilai uang di masa depan, PP present value nilai uang sekarang, ditambah 1 ditambah I dikali 1 tambah I, 1 ditambah interest dikali jumlah tahun. Nah, ini bisa dilihat ya keterangannya kalau tadi belum jelas. Nah, yang ketiga yaitu anuitas atau pembayaran secara bertahap. Anuitas ialah suatu pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah nilai uang pada sistem ekonomi Islam. Konsep uang pada ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang pada ekonomi konvensional. Yang tadi itu konsep uang pada ekonomi konvensional. Pada ekonomi Islam, uang hanya berfungsi dan diakui sebagai alat ukur atau medium of exchange dan sebagai kesatuan hitung atau unit of account. Hal ini dipertegas dengan pendapat para ulama dan ilmuwan sosial Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Abidin yang menegaskan bahwa fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Fungsi spekulasi pada pengertian Keynes tidak ada pada pandangan ekonomi Islam. Pada ekonomi Islam, uang itu sendiri tidak memberikan manfaat, tetapi fungsi uanglah yang akan memberikan kegunaan. Menurut para ulama, uang akan berguna jika ditukarkan dengan barang nyata atau jika dibelikan kepada jasa. Hal ini disebabkan pada ekonomi Islam, uang tidak dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada uang pada masa depan. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang merupakan sesuatu yang berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang, orang akan dihadapkan pada resiko berkurangnya nilai uang karena inflasi. Sementara jika uang disimpan dalam bentuk surat berharga, maka akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Namun, teori nilai waktu uang ini tidak akurat karena kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi inflasi. Kadangkala kondisi ekonomi juga menghadapi deflasi. Sementara menurut ekonomi Islam, waktulah yang memiliki nilai ekonomis atau nilai yang penting daripada uang itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Puput Paujia, yaitu tentang legitimasi syariah. Legitimasi dipandang sebagai suatu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi ini juga dipandang sebagai bagian dari kewenangan yang merupakan bagian dari kekuasaan.
Legitimasi ini dapat terbentuk dengan berbagai cara yang mampu dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni secara simbolis, prosedural, dan material. Sedangkan syariah diartikan secara istilah sebagai suatu sistem atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah, baik secara hubungan antara manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan manusia secara fikih dan muamalah. Selanjutnya, menurut pakar hukum hak asasi manusia, unsur-unsur legitimasi diantaranya yang meliputi dukungan untuk komunitas politik, dukungan untuk prinsip, norma, dan prosedur rezim inti, penilaian kinerja rezim, dukungan untuk institusi rezim, dan yang terakhir, dukungan untuk pihak berwenang. Berdasarkan pada unsur-unsur legitimasi di atas, maka jenis-jenis legitimasi pada hukum positif dibedakan menjadi 1. Legitimasi politik, 2. Legitimasi hukum, dan terakhir legitimasi kekuasaan. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan pada definisi legitimasi menurut hukum positif, maka legitimasi hukum dipandang sebagai pengakuan hukum yang terdapat di tengah masyarakat yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan sudah ditetapkan. Dengan demikian, legitimasi syariah didefinisikan sebagai pengakuan hukum pada tindakan kegiatan berasaskan syariah yang sah. Dalam konteks syariah, pada legitimasi nilai waktu uang dapat diukur dengan berdasarkan pada fatwa DSN MUI sebagai payung hukum pelaksanaan akad-akad muamalah pada lembaga keuangan syariah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan kepada kami melalui diskusi di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.